Selamat sore, ini VT nomor 202 ya. Kita baca komen yang bagus nih. Tisan ini. Ini Mbak Tisan ini, mungkin perempuan kayaknya. Terima kasih Pak Gun edukasinya. Jadi paham tentang Israel dengan berakhirnya perjanjian petrodolar Amerika dan Arab Saudi. Apakah Cina merasa diuntungkan karena Cina importer terbesar minyak mentah dunia? Ini jawabannya ini berat nih, ya, karena saya tahu adanya perang. Saya ada tahu bahwa petrodolar itu berakhir. Saya tahu bahwa Arab Saudi itu dan Cina sudah membentuk BRICS ya. Saya nggak mikir ini bahwa Cina merasa diuntungkan. Ya, memang Cina itu pinter ya. Jadi, apakah Cina merasa diuntungkan karena Cina importer terbesar minyak mentah dunia? Mungkin iya, ya mungkin iya. Keuntungan Cina itu adalah selain dia importer minyak terbesar di dunia, ya, dia itu ingin mengkonversi yuan. Yuan itu begini, katakanlah ini yuan ya, ini yuan. Yuan itu kan kecil ya, lalu digedein, dibengkakkan dalam bentuk investasi seperti Alipay, seperti Evergrande, seperti Country Garden, itu membengkakkan yuan, bubble yuan. Nah, ketika bubble yuan itu membengkak, diutangi kepada negara-negara Afrika, termasuk Indonesia, melalui utang Cina. Nah, utang Cina ini kan dibayar dalam bentuk US dollar, gitu loh. Jadi kita itu utang dalam bentuk kereta cepat, tapi kereta cepat itu bengkak lagi, bengkak lagi, bengkak lagi. Dan itu dibayar dalam bentuk US dollar. Itu adalah keuntungan Cina. Jadi, terutama adalah dia mengkonversi bubble yuan itu menjadi dolar. Dan itu efeknya berbahaya. Kalau cuman Cina importer terbesar minyak mentah dunia, sak besar-besarnya juga nggak akan 10% dari jumlah kebutuhan pasar minyak mentah dunia gitu loh. Ya kan, karena India juga besar, ya kan? Terus Afrika jauh lebih besar daripada Cina. Tetapi bubble yuan itu yang dikonversi menjadi US dollar itu seperti memperkosa US dollar 7 kali berkali-kali. Itu penjelasannya. Pertanyaan berikutnya ini, adakah sumbangsih atau turut andil daerah Kalimantan Barat terhadap 70.000 ton emasnya Raja Mataram? Adakah hubungannya dengan Sultan Hamid II dan Ratu Wilhelmina terhadap 70.000 ton emas? Gini, saya jelasin ada 3 ya penjelasan mengenai hubungan Kalimantan Barat dengan 70.000 ton emasnya Raja Mataram. Satu, bahwa emasnya Raja Mataram itu adalah emasnya VOC. Itu berasal dari sultan di seluruh Nusantara yang bayar pajak ekspor kina, selain kina itu tebu, karet, teh, kopi, kina. Nah, itu membayar pajak dari seluruh Nusantara. Nah, itu oleh VOC dititipkan kepada Raja Mataram. Nah, apakah termasuk Sultan Hamid II yang di Kalimantan Barat? Ya, termasuk. Kedua, Sultan Hamid II ini ada kemiripan ya, ada kemiripan. Jadi orang banyak yang keliru. Berita-berita tentang Sultan Hamid itu karena Raja Sanjoyo itu diberi gelar Sultan Hamid juga. Jadi Sultan Hamid itu memang ada raja dari Kalimantan Barat ya. Tapi Sultan Sanjoyo itu sering dipanggil Sultan Hamid karena namanya gelarnya itu Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Jadi beliau sering dipanggil Sultan Hamid. Jadi Sultan Hamid ini ada 2
Kira-kira begitu. Nah, kebetulan dua-duanya itu pernah menjadi ajudannya Ratu Wilhelmina. Jadi Ratu Wilhelmina itu sering mengundang anak-anaknya raja seperti Janissaries ya, seperti Khalifah Ottoman itu mengumpulkan anak-anaknya raja. Anak-anaknya raja itu disuruh jadi ajudannya Ratu Wilhelmina. Nah itu dua-duanya, Sultan Hamid II dan Sanjoyo Hamijoyo Suparto, dua-duanya pernah menjadi ajudan Ratu Wilhelmina. Itu demikian penjelasannya ya. Ini bagus ini pertanyaannya. Indonesia sampai saat ini masih aman dan baik-baik saja. Walaupun tidak kaya tapi hidup tenang. Udah banyak VT Bapak saya ikuti, terima kasih, saya merasa teredukasi. Ini pesan-pesan yang baik. Dan Assalamualaikum Pak Gun. Maaf mau nanya, itu buku-buku Pak Gun harganya berapa ya? Kepengen beli. Nah, e-book saya itu ada 20 ya. Ini contohnya. Kisah 8 Naga. Tapi ada 20 judul. Dan kalau Anda ingin beli, cukup beli e-book ya. Jadi satu e-book harganya 50.000. Ya kalau mau beli 20 boleh aja. Dan banyak juga yang beli 20 e-book ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang berat-berat juga. Pemimpin Indonesia harus amanah dan terbuka. Matur nuwun VT-nya Pak Gun. Ya. Nah, Om Gun, pengelolaan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran apakah bisa dijadikan salah satu kekuatan geopolitik yang bisa kita manfaatkan sebagai kekuatan NKRI, mengingat jalan laut menjadi vital. Nah, ini pintar juga ini. Loner Revel. Ini pertanyaannya kadang-kadang lebih pintar daripada saya. Saya juga ya aja. Gimana Pak Gun caranya kasih paham pemerintahan agar lebih jelas arah kebijakannya? Loh, logikanya ya, kalau kamu aja paham dengan penjelasan saya, otomatis kalau Pak Jokowi dengerin juga paham. Ya, semoga. Kalau nggak paham ya saya bisa ditelepon. Selamat pagi Pak Gun. Demi kesejahteraan Indonesia sebagai owner harta karun, bahagia sekali kalau Bapak bisa dorong Pak Prabowo menikah lagi dengan Bu Titi. Begini loh ya. Walaupun Anda itu putranya Pangeran Raja Sultan Arab ya, yang duitnya nggak berseri, Anda nggak bisa memaksakan 3 hal. Satu, Anda nggak bisa memaksakan cinta. Kalau orang cinta ya cinta, kalau orang nggak cinta ya nggak cinta. Ya, itu nggak bisa dipaksakan, walaupun Anda bayar berapapun. Yang kedua, takdir. Kalau memang misalnya Prabowo itu bisa rujuk dengan Mbak Titi, lah itu kan bisa tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ngapain nunggu 25 tahun? Ya. Kalau menunggu 25 tahun, yang ketiga, apa yang ditunggu? Apa? Jadi, dalam hal ini tuh seperti ada ganjalan gitu loh. Ganjalan ini kalau selama ganjalan masih ada, itu seperti truk yang ada ganjalan, ada lubang, yang dia itu selip di situ gitu loh. Jadi nggak bisa maju. Maka dari itu ya harus didongkrak, ya harus didongkrak, diangkat, lalu ganjalan itu diganjal dengan batu-batu, lubangnya diganjal. Nah, ganjalan dari hubungan cinta antara Prabowo dengan Titi itu apa? Gitu loh. Karena pada waktu Pak Prabowo diusir dari Cendana, dia nggak tahu kenapa. Apa yang hilang? Kalau cuma jabatan Presiden Soeharto, toh sekarang juga Prabowo mengembalikan harkatnya sebagai presiden. Tapi apa yang hilang dari Soeharto yang tidak bisa dikembalikan lagi, walaupun